Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Baros, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam acara kegiatan Hari Belajar Guru. Salawat besar salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan yang paling bisa. Ini kita saling berbagi ilmu, dan ilmu yang saya terima pada saat pembelajaran coding di LFC Langkas Bitung. Kita lanjutkan materi yang minggu kemarin. Kalau yang minggu pertama saya membahas mengenai berpikir komputasional. Nah, yang pada intinya ada apa dalam berpikir komputasional? Ada 4 pilar. Yang pertama, masih ingat, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Nah, itu bahasa-bahasa dalam coding ya. Sebenarnya coding tidak akan terlepas, sama kayak pembahasan kemarin, dari berpikir komputasional serta kecerdasan artifisial. Yang sekarang trennya kecerdasan artifisial itu kita sebut AI ya. KA atau AI ini sebenarnya sudah sering sekali kita gunakan. Hanya saja mungkin istilahnya baru kita pelajari pada tahun pelajaran 2025 ini. Nah, ini tujuan pembelajaran karena saya membuatnya pada saat kemarin mengadakan real teaching. Jadi yang pertama kita bisa menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial, di mana yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial dan manfaatnya. Selanjutnya dapat menjelaskan manfaat, manfaat. Yang keempat, dapat menyadari limitasi. Jadi ada batasan-batasan dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, dapat mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Kita yang pertama dulu ya, mengenai konsep pengertiannya. Ini definisi KA atau kecerdasan artifisial, yaitu cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Namun secara praktis KA merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Jadi KA ini berhubungan dengan ilmu komputer dari sistem ya, yang di dalamnya itu bisa melakukan tugasnya seperti manusia, dan yang membuatnya itu pun manusia ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, unggul mana, KA atau manusia? Sudah jelas kita sebagai manusia yang lebih unggul, karena yang menciptakan KA juga adalah manusia. Nah, yang selanjutnya, karakteristik kecerdasan artifisial. Karakteristik yang pertama yaitu KA belajar dari data. Jadi dalam sistem komputer ataupun laptop ataupun HP Android, dia tidak akan muncul suatu jawaban tanpa adanya instruksi atau perintah ya. Jadi perintah itu kenapa
Kenapa dia bisa menjawab karena dia sebelumnya sudah diberikan data-data terlebih dahulu. Misalnya dalam laptop atau komputer kita bisa kalau dalam pemrograman keyboard misalnya ya, tanda plus itu sudah diprogram untuk menambahkan gitu kan. Kemudian ya shortcutnya ya. Nah kalau misalnya di sini belajar dari mesin, semakin banyak data yang ia pelajari, semakin banyak kemampuannya. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam sistem, maka kemampuan dia itu akan lebih baik. Contoh, misalnya apa sih aplikasi yang sering kita gunakan dalam fitur-fitur HP atau laptop? Salah satunya TikTok untuk hiburan ya. Nah ini, kalau ini apa ini? YouTube ya. YouTube. Ya. Misalnya kita dalam YouTube sering membuka tentang misalkan apa nih? Kalau anak kecil misalkan anak-anak kita Baby Bus gitu ya. Kalau dalam kartun ya di YouTube-nya. Kemudian kalau yang agak-agak ini Nadia Omara, tahu kan Nadia Omara? Yang suka bercerita ya. Ya pokoknya apapun fitur yang sering kita ketik gitu atau kita perintahkan, nanti dia kalau pas kita buka lagi akan sering muncul. Nah jadi karena semakin banyak data yang selalu kita gunakan, semakin instruksinya gitu ya. Lanjut. Nah kemudian ada lagi ini. Dalam aplikasi KA itu selain YouTube juga ada kita menggunakan Google Translate ya. Ini untuk membantu dalam menerjemahkan berbagai bahasa. Nah, misalnya nggak ada kamus kan sekarang udah ada HP pintar, jadi kita tinggal memakai Google Translate tersebut ya. Nah semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang. Misalnya mau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu ya. Banyak mungkin Bapak Ibu juga sering ya menggunakan. Ini untuk yang kedua, karakteristiknya KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi KA ini dia bisa menyesuaikan ya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Contoh dalam aplikasi Google Map. Pernah ada yang menggunakan ya? Pasti saya belok. Juga pasti pernah. Belok. Ya. Ya, misalnya kita mau ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, kan kita selalu minta bantuan meskipun pernah disasarkan gitu ya, pengalaman pernah disesatkan rasanya ya. Jadi nah itu meskipun misalkan dalam keterangannya belok kanan lurus, padahal sebenarnya alamatnya beloknya kiri gitu kan. Nah tapi dari kesalahan itu dia akan belajar kembali untuk memperbaiki, yang akhirnya bisa menjadi benar. Nah, jadi kita biasanya mencari jalan mana nih? Oh kesini macet, misalkan kita cari jalan alternatif yang lebih singkat, lebih cepat, lebih efektif. Lanjut. Nah ada lagi nih Google Assistant ya, mungkin di HP kita semuanya ada yang Siri ada nggak yang punya aplikasi ini Siri? Ya seperti Google Assistant. Yang Buri ada Sirinya, jadi tinggal ini aja. Hai Siri misalnya, tolong buatkan saya. Iya, itu mah kadang gimana HP-nya, soalnya kemarin dicoba ada yang nggak ada. Kemarin ada Cici. Ya. Nah, ini Google Assistant juga untuk membantu kita ya dalam memecahkan suatu masalah. Lanjut. Nah, yang ketiga karakteristiknya KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Algoritma ya, jadi ada langkah-langkah matematisnya. Dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola
data yang telah dipelajari. Ini menurut Domingos tahun 2015. Misal apa? Lanjut. Misalnya, nah, dalam KA bisa ada aplikasi bisa memprediksi cuaca. Ya, misalkan cuaca hari ini atau cuaca nanti sore gitu ya. Nah, dia bisa memprediksi nanti sore atau nanti malam akan terjadi hujan gitu. Pola suhu kelembaban dan data sebelumnya. Lanjut. Nah, ini yang sering ojek Kalau dulu jakin dalam KA ada aplikasi. Dengan ini kagak. Contoh misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia ya. Nah, belanja daring ya. Kita sering menggunakan ini. Nah, biasanya suka melihat nggak di aplikasi itu suka ada rekomendasi muncul lagi misalkan penawaran ini ya. Karena seringnya kita membuka aplikasi itu. Ini sedang promo katanya ya, misalkan hanya Rp2.000 gitu, 2 pasang. Ya. Ya, terus karena kita sering, jadi dia terus-terusan menawarkan pelanggan yang sering dicari atau dibeli. Ya, lanjut. Nah, ini yang suka mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ada foto apa ini, penanda wajah ya maksudnya. Aplikasi penanda foto di dalam sosial media dapat memberikan rekomendasi untuk menandai foto. Ya, yang suka menggunakan inilah ya. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa memberikan apa ya, sebuah kesimpulan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Nah, ini adalah perbedaannya ya. KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Misal kita curhat pada AA. AA, hari ini aku sedang sedih, galau ya, karena misalkan apalah masalah, nah ya namanya ada manusia ada masalah. Paling jawaban AA apa? Datar ya, iya kamu harus begini. Kalau dalam bentuk tulisan mungkin ya, kalau voice note mungkin jawab. Nah, jadi karena dia hanya data yang dia terima ya. Sedangkan kecerdasan manusia, dia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Nah, di sini letak serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Beda kalau kita berbicara dengan manusia, curhat ya, dia akan ada rasa empati gitu ya, perasaan ya. Melo Ya. Dan memberikan solusi tentunya bagaimana yang harus di jalan keluar solusinya. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Nah, tadi itu ya. Nah, kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Karena kita sebagai makhluk sosial ya tentunya kita banyak ya berinteraksi, dan manusia membutuhkan orang lain ya, tidak bisa sendiri sendiri. 3, hanya memahami hal yang ada dalam data. Ya, jelas. Bisa memahami konteks yang luas. Misalnya selain dia curhat, nanti ada, kalau manusia ada lagi yang akan entah itu solusinya, kemudian apa yang harus sebaiknya dilakukan, dan pokoknya konteks yang lebih luas ya kalau misalkan kecerdasan manusia. Yang terakhir, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, itu ya. Nah, di sini dalam KA kita akan belajar ada yang disebut dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, tentunya di sekeliling kita ini banyak benda ya yang termasuk pada mesin cerdas dan non cerdas. Menurut pemikiran kita dulu, yang dinamakan mesin cerdas itu seperti apa? Mesin cerdas. Nah, HP. Dalam HP tentunya banyak aplikasi-aplikasi yang dia bisa bekerja secara yang membantu ya, otomatis kan ya, seperti tadi Google Assistant. Kalau non cerdas contohnya apa? Bendanya. Contoh konkret, motor, kata Pak Ernal motor.
Kenapa motor disebut dengan mesin non cerdas? Cerdas itu motor itu. Dia jalan-jalan langsung jalan membawa kita. Jauh betul ya. Tujuan kita ke Nah, ya motor kalau belum di ya kunci kan masih ada, kalau motor pada umumnya ya memakai kunci kan, kalau kuncinya belum dimasukkan atau belum on gitu ya, iya dia tidak akan beroperasi. Nah itu perbedaannya. Nah di sini mesin cerdas versus mesin non cerdas. Dalam aspek cara kerjanya, mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman yang memperbaiki kinerjanya. Seperti tadi dalam aplikasi HP ada Google Map kan ya, Google Assistant dan sebagainya. Nah dia bisa belajar cara memperbaiki kinerjanya secara otomatis. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Contoh kalkulator. Coba kalkulator termasuknya apa? Non cerdas. Kalau kita tidak mengeklik H atau on ya, 2 ditambah sekian sama dengan A. Itu contoh konkretnya kalkulator masuknya kepada mesin non cerdas ya. Adaptasinya, penyesuaiannya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Seperti tadi kita buka Shopee, fitur-fitur belanja ya, aplikasi itu, dia tanpa diinstruksi muncul kan rekomendasi, ada promo segala macam. Kalau kita tertarik kan kita tinggal memilih saja gitu. Iya, kedetek karena sering dibuka tadi. Nah, kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap. Seperti tadi, kipas angin non cerdas apa cerdas? Non cerdas. Kalau belum dicolok, iya, belum dicolok atau Salam beranak. Ditolak mencuci baju di juga. yang dia bisa. Iya kan? Kita pakai kan aplikasinya itu kan yang disebut AI-nya kan itu. Iya, mesin cerdasnya yang aplikasi. Pengambilan keputusannya bisa memutuskan sendiri berdasarkan data. Kalau ini memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Lanjut. Nah, inilah ya contoh ini ke anak-anak kayak kemarin. Coba anak-anak mana yang merupakan mesin cerdas dan non cerdas. Nah ini tadi, ini non, ini non juga ya. Karena ada tombol biasanya harus diinstruksi dulu. Mesin cuci yang ini yang biasa lah ya. Jadi cerdas tidak Iya, kalau udah di setting ini mah bisa, ya bisa cerdas, bisa. Oh kan harus setting. Ini kompor listrik, non apa cerdas? Non ya, karena biasa ada tombol yang harus kita atur dulu. Nah ini chatbot. Kalau ini Adi, chatbot cerdas ya. Pengering rambut harus bisa. Belanja daring ya tadi. Anak masih nih di rumah. Nah ini pernah melihat atau pernah merasakan naik mobil ini? Jadi itu mobil otonom ya, jadi mobil yang bisa berjalan atau bekerja tanpa ada yang mengendarai, karena dia sudah diprogram biasanya dengan sensor ya. naik pintu nasuk muka sorangan ya. Iya, karena udah diprogram dengan sensor katanya, kata fasilitator di sana ya. Jadi mobil etama katanya kalau misalkan kayak di mall, kalau ada orang buka. ada benda 2 meter di depan udah disensornya berhenti, mau benda apapun, jadi udah disensornya begitu. Takutnya ada yang nyebrang, ada yang kucing apa gitu di depan misalnya. Belum pernah sih Bu. Iya, cerdas kalau ada berasnya. Nah, beasna, nah sekarang sini macam-macam. Sini ada
macam-macamnya sebenarnya ada banyak ya, ada 3 atau berapa itu yang dibahas. Ini yang pertama KA yang sempit, narrow AI. Jadi jenis KA yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tingkat keahlian yang tinggi, dengan tingkat keahlian yang tinggi. Contoh yang biasa kita gunakan ini dalam HP ya, dalam laptop, Google Assistant dan sebagainya. Nah ini kemudian dari kebutuhan rumah tangga juga ya, misalnya yang tadi alat-alat ya, hingga aplikasi. Ada yang dulu. Dia mah mesin anu biasa kurang digunakan gitu, anu biasa sehari-hari seperti HP gitu. Kita kan termasuk cerdas. Robot karena ini mengenai kuotaan cerdas. Tapi Beko Kuotaan apa namanya kuotaan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua KA umum atau General AI, yaitu KA yang mampu melaksanakan berbagai tugas intelektual seperti manusia. Nah ini lebih canggih lagi ya. Jadi bisa memecahkan masalah di berbagai bidang tanpa memerlukan pemrograman ulang untuk setiap tugas yang diberikan. Sangat cerdas itu mah. Iya, sangat cerdas sekali. Mengemudikan kendaraan. Nah, ini mungkin kayak tadi mengemudikan kendaraan, nulis karya sastra. Jadi dia bisa ya, robotnya mungkin juga seperti manusia ya. Iya. Asisten manusia gitu. Jadi tantangan utama dalam menciptakan KU adalah meniru kompleksitas otak manusia ya sih, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang cara manusia berpikir dan belajar. Jadi meniru seperti manusia. Jadi ini mau lebih ini lagi. Kayak robot cerdas. Nah, manfaat kecerdasan ya artifisial banyak ya yang sudah kita rasakan saat ini. Manfaat AI itu banyak sekali di bidang pendidikan misalkan nih. Apa salah satunya? Banyak sih, seperti kayak membuat perangkat ajar dengan perintah. Iya, Tidak harus perangkat ajar. Kemudian adanya fitur kayak ruang guru gitu tuh ya. Kan itu di sini juga membantu dalam menyelesaikan proses pendidikan. Kesehatan sudah jelas ya. Sekarang bahas sudah canggih alat-alat kesehatan yang bisa mendeteksi ya. Kalau dulu kita di tensi darah itu pakai yang dipompa gitu ya. Sekarang ada namanya smartwatch dengan apa kayak ya HP bisa ada ya. Mau cek gula misalkan, tekanan darah, cek jantung ya dari salah satunya itu bidang kesehatan. Itu USG juga kan, ronsen. Kemudian transportasi ya tadi transportasi aplikasi Gojek ya. Gojek. Edi jeung jamasan yang dikenal Ya. asal. Jamasan apa jamasan tahu? Bisnis keuangan sudah pasti lah ya dalam bidang bisnis. Iya, keuangan perbankan, perekonomian.
tinggal transfer aja, nggak usah ada uang cash ya sekarang ya. Pertanian jelas, misalnya ingin ada alat yang bisa penyiram otomatis, terus buat panen juga kan sekarang mah nggak usah manual ya, langsung udah dapat berapa hektar dalam satu hari. Mau bisa kuli nggak gembot. Iya, itulah. Di samping memang membantu, tapi juga nanti ada dampaknya. Ya, ini industri hubungan lingkungan. Lanjut. Nah, ada limitasi atau batasan. Jadi AI juga tidak sempurna ya, tidak selamanya kita mengandalkan AI. Dia punya batasan-batasan dalam penggunaannya. Pertama, tidak mampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Ya, tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa AI itu kan hanya kalau disebut robot ya robot gitu kan, tidak memiliki perasaan. Jadi hanya dia data yang diinstruksikan apa ya dia akan mengeluarkan jawabannya ya berdasarkan data. Kemudian membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data, membuat keputusan yang bias. Ini adil ini, tidak adil atau tidak akurat. Ya keputusan yang bias ini, misalnya ini ya bias. Gak pasti membias. Seperti Membias. sinar. Tidak terfokus. Tidak adil. Misalnya begini, dalam suatu kelas kita akan mendata jumlah siswa misalnya ya, laki-laki dan perempuan. Data yang dimasukkan untuk siswa laki-laki misalnya, yang pertama Sifat-sifat cahaya. yang pertama misal akibat ya, berdasarkan jenis kelamin misalnya yang laki-laki, data yang dimasukkan yang pertama rambutnya pendek misalnya ya. Kemudian tidak telinganya tidak memakai anting gitu, tindik gitu kan. Nah tapi misalnya ada data pas dimasukkan ada perempuan yang rambutnya pendek, kemudian memang udah kumpet gitu ya, nggak ditindik juga gitu apa telinganya, nggak pakai anting. Nah itu bisa saja nanti yang keluar datanya malah yang tertukar, ya tidak adilnya di situ lah ya, itu masih belum akurat. Nah ini yang ketiga, KA sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Semakin banyak tadi data yang diberikan, dia kualitasnya akan makin bagus. Nah ini ada etika. Jadi dalam KA juga ada etika, ada tata cara gitu ya dalam menggunakan kecerdasan artifisial ini. Yang pertama itu dia harus transparansi. Apa di sini transparansi? Biasanya kita transparan berarti ada keterbukaan ya. Jadi yang menciptakan ini dia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia ciptakan. Jangan udah membuat misal ada kesalahan dia tidak bisa mengatasinya gitu. Jadi itu transparansi itu ya. Nah ini untuk menghindari kemungkinan ini bias itu ya. Kemudian yang kedua akuntabilitas. Yang tadi masih berhubungan adanya pihak yang bertanggung jawab atas keamanan KA. Misalnya mobil tadi, misalnya mobil otonom Tesla, dia nabrak misalnya. Nah yang disalahkan apakah yang pembuat mobilnya atau yang memprogram? Apakah pabrik mobilnya maksudnya, perusahaannya gitu, apa yang membuat aplikasinya? Nah itu kan perlu dipertanyakan. Misal ada errornya begitu, ya. Jadi ada pihak yang bertanggung jawab. Masih kesini masih berhubungan. Nah tadi adil dan non diskriminatif. Nah tidak merugikan kelompok tertentu. Misalnya kita punya akun ya, baik itu Facebook gitu ya. Ya entah itu akun apa lagi yang biasanya pakai akun kan,
kayak banyak YouTube. Nah, dalam KA itu dia harus bisa adil, tidak merugikan. Ya, jadi tidak merugikan yang pengguna akun tersebut. Terakhir, privasi, dia harus bisa menjaga kerahasiaan seseorang yang punya, kalau dalam akun ya, yang punya akun tersebut gitu ya. Ya itu kemarin ada yang bertanya ya, menyinggung mengenai akun, katanya bagaimana cara kita untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hacker itu ya. Misalnya dalam Facebook lah, suka sering kan ya akun kita malah orang lain yang disalahgunakan gitu. Intinya biar tidak disalahgunakan. Ada jawabannya apa ya kemarin? Jadi misalnya ada ya, salah satu kuncinya mungkin selalu mengganti password. Nah ya itu. Kalau sekarang kan kita juga kan untuk membuka aplikasi dilengkap, sudah itu kan autentikator ya. Nah itu mungkin salah satu untuk cara keamanan. Buka info BTK harus lihat dulu autentikasinya gitu ya. Nah, ada kode-kode tertentu. Nah itu mungkin salah satu cara. Ya, terakhir ini ya. Tentunya dalam KA juga ada dampak yang akan ditimbulkan ya. Ada dampak positif dan juga negatif. Nah, dampak positifnya kita merasa terbantu, lebih ringan. peningkatan peningkatan efisiensi dan produktivitas ya. Seperti tadi, kalau dalam bidang industri dengan dibantu oleh KA hasilnya akan lebih cepat, lebih banyak. Nah, waktunya juga ya relatif lebih cepat. Beda dengan tenaga manusia itu. Ya, kemudian kemajuan di bidang kesehatan ya. Peningkatan akses pendidikan. Itu Google Form kan itu juga termasuk dalam peningkatan akses. Kita bisa belajar secara daring gitu. Kemudian peningkatan keamanan dan keselamatan. Negatifnya, nah ini kehilangan lapangan pekerjaan. Tapi juga tidak usah khawatir lah ya, kita sebagai manusia akan kehilangan lapangan pekerjaan karena AI juga kan bukan apa ya, jadi tetap selama kita masih bisa berkreativitas ya, mempunyai keahlian gitu, insya Allah pekerjaan akan selalu ada. Kemudian pelanggaran privasi dan keamanan data. Nah, dampak negatifnya ini mungkin banyak yang melanggar itu hacker-hacker tadi ya, sehingga keamanan kita itu bisa sebutnya Terdeteksi orang, bisa diketahui oleh orang. disalahgunakan. Dalam ini aja misalnya PIN gitu ya, PIN kan itu juga kan salah satunya suka ada terjadi ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah ini karena menurut penelitian pada awal pertemuan di sana ya, Indonesia itu termasuk nomor 1 yang ketergantungan dalam menggunakannya ini HP Android ya. Dan entah itu mungkin salah satunya banyak digunakannya bukan untuk hal-hal yang Positif. iya, untuk hal-hal yang membantu dalam produktivitas ya pribadi gitu. Salah satunya itu game kan, seperti kita tahu ya. Jadi menurut penelitian itu orang Indonesia yang paling banyak ketergantungannya.
Dan terakhir penyalahgunaannya ini ya tadi ya, disalahgunakan. Nah itulah konsep dasar mengenai KA atau AI ya. Nah kesimpulannya bahwa KA adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Namun perlu diingat bahwa penggunaan KA juga harus dilakukan dengan hati-hati, bijaksana serta memperhatikan etika dalam penggunaannya. Jadi tetap meskipun kita seiring berdampingan dengan KA, ya. Jadi KA itu sebenarnya jangan dijadikan disebut Tuhan, Mbak ya, Tuhan ya. Jadi dijadikan patokan utama ataupun jangan juga dimusuhi gitu. Justru KA itu kita jadikan sebagai hidup apa sih? Jadi beriringan gitu kita dalam menggunakan ya itulah. Bahasanya ini dengan harus dengan bijak gitu. Ya, memperhatikan etika dalam penggunaannya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. INNU. Demikian tadi paparan tentang kecerdasan artifisial yang telah disampaikan oleh Bunia. Bapak dan Ibu semuanya, adakah yang perlu didiskusikan tentang kecerdasan artifisial? Kalau menurut saya Pak, itu akan dampak buruknya, dampak negatifnya itu bukan hanya tadi yang tertulis. Yang paling bahaya itu apa sih? Ya membatasi tumbuh kembangnya kecerdasan siswa. Iya. Jadi kecerdasan siswa itu ya tadi itu ketergantungan itu Pak. Nanaon AI gitu. Jadi harus berpikir gitu Pak. Nah, ditanyakan Ya. Jadi semua yang ada di alam pasti ada dampak negatif dan dampak positif. Contoh, kalau kita perhatikan, termasuk kita saja ingin membuat, misalkan ingin mencari pendapat atau membuat karya tulis yang sekarang yang sering kita temui, baik skripsi, makalah dan lain sebagainya, itu kebanyakan nanyanya ke AI. Yang seharusnya AI itu hanya sebagai pembantu, bukan satu-satunya pendapat, bukan satu-satunya tentang ya satu-satunya ilmu ya, atau satu-satunya pendapat dan lain sebagainya yang bisa dipakai sebagai rujukan. Nah, seharusnya mereka itu atau AI itu hanya mendukung dari pendapat manusia, bukan manusia tergantung pada AI. Jika manusia tergantung pada AI, maka otak manusia akan dikendalikan oleh AI. Artinya mereka tidak bisa berpikir, malas berpikir. Mereka tidak bisa memberikan pendapat atau solusi yang terbaik. Jadi mereka kalau misalkan mau buatkan saya satu cerita, maka dibuatkan, padahal itu punya orang gitu ya. AI itu sebenarnya punya orang, itunya apa tuh yang di dalamnya, hasilnya itu punya orang. Kalau kita masukkan ke dalam anti plagiat, itu pasti semuanya kena plagiat, karena itu ilmu orang, bukan pendapat kita. Atau kita
Ya, bukan pendapat kita. Silahkan dengan cara cari sinonim. Setiap kata boleh, tapi nanti yang terlihat akan liar, Bu. Makanya pendapat kita aja gitu. Dan termasuk yang membuat makalah dan lain sebagainya. Kalau kita ngambilnya di AI itu semuanya otomatis plagiat. Hanya untuk referensi aja, Pak. Iya. Hanya untuk referensi, baca dulu maksudnya apa, baru dibuat kalimat oleh kita sendiri. Diedit lah, kalau bahasa kitanya diedit. Itu tidak bulat-bulat seperti dimasukkan ya, bulat-bulat misalkan kalimat itu tidak dirubah, maka akan timbul plagiat. Sedangkan plagiat kalau ketahuan hukumannya lumayan ya, denda dan hukumannya lumayan besar. Oke, supaya anak kita tidak atau siswa kita tidak terjadi plagiat, maka usahakan setiap hari dilatih literasi. Setiap hari dilatih literasi, terutama kelas tinggi. Baik dari kelas 4, 5, 6 atau kelas 3 juga nggak apa-apa, tapi yang sederhana. Dilatihnya begini. Setiap pagi dilatih menceritakan sesuatu yang telah dikerjakan. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh maju ke depan kelas bercerita. Itu semua literasi. Akan melatih, satu, melatih berani, dua, melatih mengeluarkan pendapat, tiga, berani untuk tampil. Nanti kalaupun terlihat tidak bisa apa-apa di kita, setelah masuk ke SMP, SMA, itu hasilnya akan terlihat. Ya, akan terlihat. Nah, yang kemarin lulusannya kemarin, alhamdulillah dari SMP 1 Sinasa ya. Itu kan di sini segala ditanyakan. Pas ke SMP, gurunya taluk. Pokoknya saya mah kata gurunya kayak nggak dianggap aja gitu oleh Sinasa. Ini, jadi kan sini kalau datang ke sini itu si Nasa itu suka apa aja ya. Ketika saya seperti itu sama, dilakukan dan ketika tidak